Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Akbar, NIM C1L019046, unit dari Prodi Kehutanan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kawasan konservasi dengan materinya pengembangan ekowisata di kawasan konservasi. Indonesia memiliki banyak kawasan konservasi yang beraneka-ragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus. Seperti Indonesia memiliki cagar alam yang jumlahnya 219, suaka marga satwa berjumlah 72, taman wisata alam berjumlah 118, taman hutan raya 28, dan taman buru berjumlah 11, serta taman nasional berjumlah 56, yang dimana masing-masing sumber daya alam ini di kawasan konservasi ini tersebar di seluruh penjuru di Indonesia itu sendiri. Kemudian aspek utama untuk pengembangan ekowisata itu yang pertama adanya keaslian lingkungan alam dan budaya, yang dimana hutan di kawasan konservasi ini atau alam yang di kawasan konservasi ini masih asli atau masih tidak dijamah oleh manusia. Kemudian yang kedua, keberadaan dan dukungan masyarakat, di mana dukungan masyarakat ini sangat penting dalam melakukan pengembangan suatu ekowisata, terutama di kawasan konservasi. Karena dukungan dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat mempengaruhi keberlanjutan pengembangan ini. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan pengalaman, di mana setiap kita melakukan sesuatu, kita harus didasarkan dengan pendidikan, atau kita memiliki ilmu untuk mengembangkan suatu ekowisata, terutama di kawasan konservasi itu sendiri. Kemudian yang keempat ada keberlanjutan. Keberlanjutan ini di mana kita harus memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya ketika kita sudah mengembangkan suatu ekowisata di kawasan konservasi itu sendiri. Kemudian yang kelima itu ada kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata. Kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap pengelola dalam melakukan suatu usaha, apalagi terutama di dalam hutan atau di kawasan konservasi dengan pengembangan ekowisata, karena mereka harus memanage pengelolaan yang mereka lakukan di kawasan itu. Kemudian ada strategi pengembangan, yang dimana strategi ini bagaimana caranya kita untuk mengembangkan suatu kegiatan. Yang pertama itu ada melindungi keutuhan KK sebagai ekosistem dan habitat. Kemudian yang kedua ada pemetaan sebaran objek wisata. Yang ketiga penataan dan pembinaan kawasan. Yang keempat penetapan objek unggulan ekowisata. Yang kelima meningkatkan promosi dan sosialisasi objek. Yang dimana promosi ini biasanya dilakukan di beberapa bisa melalui sosial media, siaran TV, iklan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, membangun pola kemitraan dan melibatkan pihak swasta, di mana ketika melakukan sesuatu usaha, kita tidak bisa melakukan suatu usaha itu dengan dengan kemauan sendiri. Kita harus melibatkan pihak lain, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Kemudian yang keenam itu mengembangkan aksesibilitas menuju destinasi, ya, dimana aksesnya menuju ke destinasi wisata itu harus memadai. Kemudian yang ketujuh itu mengembangkan produk dan sarana pendukung ekowisata, seperti membuat souvenir, baju, atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada mengoptimalkan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Ini sangat penting sekali untuk manfaatnya bagi masyarakat di sekitar hutan. Kemudian manfaat pengembangan ekowisata di kawasan konservasi. Ada pengusaha ekowisata di kawasan konservasi konservasi dapat sebagai sumber pembiayaan kawasan.
Kemudian wisatawan yang datang akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari kawasan konservasi itu sendiri. Selain itu, keunggulan potensial dari ekowisata di kawasan konservasi seperti meningkatkan kesempatan di bidang ekonomi, mengkonservasi warisan alam dan budaya, mengembangkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Kemudian kesuksesan pengelolaan kawasan konservasi ada beberapa faktor. Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Kedua, landasan hukum yang memungkinkan diperolehnya pendapatan dari wisata. Yang ketiga, pendapatan yang membadai. Yang keempat, pemahaman saling menguntungkan antara stakeholder. Kemudian yang kelima, pemahaman oleh pengelola tentang batasan. Yang keenam, mekanisme yang meliputi pertanggungjawaban terhadap kecelakaan dan kesehatan wisatawan. Kemudian yang terakhir itu mekanisme mengatur secara jelas hubungan industri wisata dengan pemerintah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.